Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Sam dengan NIM 42620014 dari kelas 1A Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Baik, kali ini kembali lagi ke mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja. Nah, materi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Penerapan ketiga di laboratorium adalah salah satu bentuk upaya menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi praktikan, tetapi juga dapat mengganggu proses praktikum secara menyeluruh. Laboratorium adalah tempat penyimpanan alat-alat yang mahal harganya, demikian pula data-datanya berharga lainnya. Maka keselamatan ini meliputi tempat bekerjanya, alat dan bahan yang tersedia, pekerjaan dan hasil karyanya, hubungan antar pekerjanya, perakitan, asisten, mahasiswa, dosen atau pengguna lab, serta lingkungan. Keselamatan kerja di dalam lab ini meliputi laboratorium dengan perabotnya, listrik, kecelakaan akibat kebakaran, kecelakaan akibat bahan kimia, label bahan kimia berbahaya, pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya. Nah, beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan-bahan kimia. Yang pertama, semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan lama. Sebaiknya disimpan di tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Yang kedua, tempat persediaan untuk jangka panjang harus tersimpan dalam gudang bahan kimia yang khusus atau gudang dalam tanah misalnya. Nah, yang ketiga, setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin untuk menentukan apakah bahan-bahan tersebut masih dapat digunakan atau tidak, dan diperbaiki label yang biasanya rusak. Bahan-bahan yang tidak dapat digunakan lagi harus dibuang atau dimusnahkan secara kimia. Nah, beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan kimia lagi. Semua bahan harus diberi tanda-tanda khusus, diberi label dengan semua keterangan yang diperlukan, misalnya nama bahan, tanggal pembuatan, jumlah atau isi, asal bahan atau merek pabrik, dan lain-lain. Tingkat bahaya yang mungkin atau racun, korosif, higrokopis, dan lain-lain. Keterangan-keterangan yang perlu atau persentase simbol kimianya, dan lain-lain. Berikut adalah salah satu tanda-tanda yang sering digunakan pada lab secara internasional. Yang pertama, poison atau yang menyimbolkan bahan-bahan yang bersifat racun. Yang ketiga, flammable yang menyimbolkan bahan yang mudah terbakar. Yang ketiga, korosif, yaitu bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Yang ketiga, irritan, sedikit saja masuk ke tubuh dapat membakar kulit, selaput lendir atau sistem pernapasan. Selanjutnya, toksik, yang melambangkan sedikit saja masuk ke tubuh dapat menyebabkan kematian atau sakit keras. Yang selanjutnya, oxidizing agent, yang melambangkan bahan yang dapat menghasilkan panas bila bersentuhan dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya, eksplosif, yang melambangkan bahan yang mudah meledak bila kena panas, api, atau sensitif terhadap gesekan atau goncangan.
Selanjutnya radioaktif. Nah, di sini radioaktif menampakkan bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Selanjutnya high voltage. Nah, di sini merupakan peringatan tegangan tinggi. Nah, no smoking, area dilarang merokok, area dilarang untuk menyalakan api. Nah, selanjutnya sampah. Setiap laboratorium harus memiliki tempat sampah yang khusus. Sampah cair tidak dibuang dan di saluran air hujan atau saluran septic tank. Nah, tempat sampah ini meliputi tempat sampah cair bahan kimia, tempat sampah reaktif, tempat sampah radioaktif, sampah biasa, pembuangan air cucian. Nah, selanjutnya P3K. P3K ini meliputi luka bakar, mata kemasukan benda asing, luka tergores atau teriris, bahan kimia masuk dalam mulut, keracunan, kejutan listrik, membalut luka, pingsan, radiasi dan zat radioaktif. Nah, terima kasih. Itulah yang sempat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.